Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran berikutnya yakni mengenai hikmah diciptakannya jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyud'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya kurang lebih, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, menyembah Allah. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah zat yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Saudara-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia tidak menciptakan manusia dan jin melainkan supaya mereka beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini merupakan penjelasan tentang hikmah penciptaan mereka, hikmah penciptaan jin dan manusia. Dia Allah tidak menginginkan dari mereka seperti apa yang diinginkan para majikan, para tuan dari budak sahayanya, yakni membantu mengais rezeki dan memberikan makan kepada tuannya. Allah tidak demikian. Tetapi Dia Allah Ta'ala menghendaki kemaslahatan untuk mereka, menghendaki kemaslahatan untuk jin dan manusia tersebut. Baik, saudara-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini yaitu annal hikmata min khalqi jinni wal insi hiya ifradullahi bil ibadah. Bahwasanya hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah, agar jin dan manusia tadi mau mengesahkan, mengibadai Allah semata, mengesahkan Allah di dalam semua ibadah. Dan ini adalah tujuan penciptaan manusia dan jin tersebut. Jadi di antara faidah yang ada yaitu bahwasanya hikmah diciptakannya jin dan manusia ini adalah agar mengibadai Allah semata, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penjelasan tentang
tujuan penciptaan manusia dan jin yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian yang kedua, isbatu wujudul jinni. Ya, isbatu wujudil jinni. Penetapan adanya wujud jin. Jin itu ada. Ya, jin itu ada, namun ini adalah gaib. Ya, jadi alamun mustatirun anil angdor, yaitu makhluk yang tidak tampak dari pandangan mata. Ya. Kita tidak bisa melihat mereka, namun mereka bisa melihat kita. Itu jin, ya. Baik. Kemudian zat yang maha pencipta, ini diantara faedahnya, adalah yang berhak untuk diibadahi, bukan lainnya, ya, bukan yang lainnya yang tidak menciptakan. Jadi zat yang menciptakan segala sesuatu, ya, adalah dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Ini merupakan bantahan, ya, merupakan bantahan atau sanggahan terhadap para penyembah berhala dan yang semisalnya. Karena berhala itu dibuat orang, ya, atau batu, ya, batu juga tentu saja ini adalah makhluk, ya, walaupun bentuknya mungkin seperti manusia atau mungkin seperti hewan, kemudian diagung-agungkan. Ini semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinamakan makhluk, ya. Dan kita tidak boleh menyembah makhluk, ya, namun kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faedah yang ada yaitu kamalu ghinallahi an khalqihi. Jadi kemahacukupan Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluknya. Jadi di sini Allah itu maha kaya, ya, tidak memerlukan makhluknya, ya. Sehingga bisa dipahami juga di dalam ayat ini merupakan penjelasan, ya, tentang kemandirian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan bantuan dari makhluknya dalam kondisi, dalam keadaan apapun, ya. Sebaliknya makhluklah, ya, yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, Allah tidak butuh kepada makhluknya karena Allah maha kaya. Justru kitalah, ya, sebagai makhluk yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara faidah yang lain yaitu ana masdarar rizki minallahi, bahwasanya sumber rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin al-abda ma'murun bi fi'lil asbab. Akan tapi seorang hamba itu diperintah, ya, untuk berusaha mencari rizki tersebut, mengambil sebab, ya, untuk supaya apa? Mendapatkan rizki yang ada, ya. Jadi tidak berpangku tangan, ya. Jadi, ya, mencari, ya, sebab-sebab yang bisa mendatangkan rizki, ya, di samping berdoa memohon kepada Allah agar diberikan rizki, ya, rizki yang barokah. Kemudian di antara faidah yang ada yakni isbatu ismaini min asma'illahi wa huma ar-razzaqu wal matin. Ya. Di antara faidah yang ada dari ayat ini yakni surah Al-Dzariyat ayat 56, ya. Surat Al-Dzariyat ayat 56 hingga 58 ini yaitu penetapan dua nama dari nama-nama Allah yakni Ar-Razzaq wal Matin, ya. Ar-Razzaq yakni
kasirur rizki li khalqihi, ya. Jadi maha luas, ya. Jadi maha luas rizkinya terhadap makhluknya. Dul quwatil matin, kemudian ada nama al-matin di sini, yakni maknanya adalah syadidul quwah. Nah, as-sadidul quwah, yakni zat yang amat sangat kokoh, ya, kekuatannya. Zat yang amat sangat kokoh kekuatannya. Baik, saudara-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kaitan ayat ini dengan masalah tauhid, haitsu dallati al-ayatu al-karimatu ala annal hikmata min khalqil jinni wal insi hiya ifradullahi bil ibadati wal kufru bima siwahu. Jadi ayat ini, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah ifradullah bil ibadah, agar kita mengesahkan Allah di dalam beribadah, wal kufru bima siwahu, dan kita kufur, kita ingkar terhadap sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian saudara-saudariku fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita kaji, ya, pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Karena kekurangan mohon dimaafkan, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.